SMP Negeri 2 Indramayu berlokasi di Jalan Yosudarso, nomor 4, Blok Kalen Yamin, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat sekitar sekolah sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Komariah, Kepala SMP Negeri 2 Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi di sekolah kami. Pada 25 Maret 2020, SMP Negeri 2 Indramayu mengalami musibah kebakaran yang cukup besar. Peristiwa ini menyebabkan 7 ruangan sekolah hangus terbakar. Komputer, laptop, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat-alat praktikum, dan sarana pembelajaran lainnya pun turut musnah terbakar. Salah satu yang paling terdampak pada peristiwa tersebut adalah menurunnya layanan sekolah terhadap kebutuhan murid akan sarana dan prasarana yang memadai. Pandemi COVID-19 turut memperparah kondisi tersebut. Semenjak itu tingkat partisipasi masyarakat mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Negeri 2 Indramayu menurun. Kendatipun prasarana yang terbakar sudah direnovasi, dampaknya masih berlanjut, khususnya sekaitan dengan kualitas pembelajaran. Rapor pendidikan UPTD SMP Negeri 2 Indramayu tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kualitas pembelajaran menjadi indikator yang paling direkomendasikan untuk ditingkatkan. Dalam situasi yang cukup pelik tersebut, dibutuhkan kehadiran sosok kepala sekolah yang mampu menempatkan langkah-langkah pemulihan kondisi sekolah sebagai prioritas. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh warga sekolah dalam peningkatan kualitasnya. Untuk itu, diperlukan kepala sekolah yang memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk pencapaiannya. Terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Berikut ini upaya sederhana yang saya lakukan bersama warga sekolah lainnya untuk mendukung terwujudnya pemulihan dan peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Indramayu. Rangkaian langkah-langkah perbaikan tersebut diberi nama Pada Mata, yang merupakan akronim dari pahami dan jalankan, berdayakan, manfaatkan, dan ciptakan. Langkah-langkah Pada Mata adalah sebagai berikut. Pahami dan jalankan visi dan misi sekolah. Yang saya lakukan pada langkah ini adalah mengupayakan seluruh warga sekolah memahami dan menjalankan visi dan misi sekolah dalam berbagai kesempatan dan media. Selanjutnya, setelah visi dan misi dipahami, seluruh warga sekolah menjalankannya dalam berbagai program kegiatan sekolah. Berdayakan warga sekolah. Sebelum melakukan aksi pada langkah ini, saya terlebih dahulu berusaha mengenali mereka lebih dalam, baik dalam hal praktik kinerja, perilaku kinerjanya, maupun pengamatan lainnya. Selanjutnya, saya mengarahkan dan menempatkan mereka sesuai dengan hasil pengenalan tersebut, misalnya pembagian dalam kelompok kerja. Hal ini perlu dilakukan agar mereka dapat bekerja sama dengan antusias dan maksimal. Penumbuhan kolaborasi menjadi hal yang paling penting dalam setiap pelaksanaan program sekolah. Berikut ini pemberdayaan warga sekolah dalam pelaksanaan proyek Semangat Dunia Remaja 7. Yang ketiga, manfaatkan data. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi syarat utama dalam kesuksesan sebuah program. Data yang dapat dijadikan sebagai acuan yang cukup akurat adalah rapor pendidikan. Namun bukan berarti bahwa sumber data tersebut menjadi satu-satunya penyedia data yang terpercaya. Ada sejumlah sumber data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Berikut ini beberapa upaya pemanfaatan data yang sudah saya laksanakan bersama warga sekolah setelah menyelesaikan kegiatan program. Di antaranya pelaksanaan program proyek, kegiatan belajar mengajar, layanan perpustakaan, laboratorium Tikom, usaha kesehatan sekolah, dan lain-lainnya. Teknik pemerolehan umpan balik disajikan secara daring melalui Google Form maupun selebaran angket. Hasil umpan balik ditindaklanjuti melalui perbaikan yang dibutuhkan agar pada pelaksanaan selanjutnya tidak menemukan kendala yang sama. Berdasarkan hasil temuan ini pula, saya mencoba melakukan perbaikan melalui penataan ruangan dan penambahan sarana dan digitalisasi layanan. Langkah ini tentu saja diikuti dengan pengalokasian dana dalam RKAS. Terakhir, ciptakan budaya inovasi dan pembelajaran. Kondisi SMP Negeri 2 Indramayu yang jauh dari kriteria ideal pasca kebakaran ini sangat membutuhkan sentuhan inovasi dari seluruh warga sekolah. Karena itulah, saya selalu berupaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh warga sekolah untuk mengekspresikan diri tanpa menanggalkan tujuan efisiensi. Fasilitator proyek pun turut berinovasi dalam penentuan topik proyek, yaitu menentukan topik proyek sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat sekitar sekolah. Upaya inovatif lainnya yang dilakukan warga SMP Negeri 2 Indramayu adalah mencari peluang melalui kolaborasi dengan mitra sekolah. Agar warga sekolah semakin inovatif, saya memberikan motivasi kepada seluruh guru untuk mengikuti pelatihan mandiri pada PMM atau penyelenggara lainnya. Selain itu, sekolah pun secara berkala menyelenggarakan pelatihan baik melalui kegiatan komunitas belajar maupun dengan mendatangkan narasumber ahli dari luar. Kendati pun belum sepenuhnya memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, setidaknya warga SMP Negeri 2 Indramayu telah berupaya dengan sepenuh hati dalam mewujudkannya. Sebagai sekolah yang pernah mengalami musibah luar biasa, SMP Negeri 2 Indramayu telah berupaya mewujudkan mimpinya melalui serangkaian kegiatan, yaitu menjalankan visi dan misi sekolah, terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan mengelola sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Masih jauh dari sempurna, namun saya merasa optimis karena saya berada di tengah-tengah warga dan pemangku kebijakan yang siap dalam memberikan dukungan terbaik bagi peningkatan kualitas SMP Negeri 2 Indramayu. Perubahan sekolah menjadi lebih baik tidak akan terwujud tanpa peran kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah termasuk orang tua serta pemerintah. Kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan utama yang memimpin dan menginspirasi perubahan. Sementara guru, siswa, dan orang tua menjadi pelaksana dan pendukung di lapangan. Dan tentu saja peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Demikianlah berbagi perubahan sekolah kami. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.